aksi demo ke kantor unit PLTA Singkarak Rabu siang. Warga menuntut pihak unit PLTA Singkarak mengembalikan air batang buluh kepada masyarakat karena air tersebut digunakan untuk mengairi sawah. Aksi damai yang dilakukan puluhan warga Korong Asam Pulau Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ke kantor unit PLTA Singkarak ini dikawal ratusan personil kepolisian dari Polsek Sicincin dan Polres Padang Pariaman. Puluhan warga Nagari Anduring itu melakukan aksi demo menuntut sejumlah hal yang menjadi harapan mereka. Di antaranya pihak PLTA harus mengembalikan air batang buluh kepada masyarakat Korong Asam Pulau karena air tersebut digunakan untuk mengairi sawah warga. Subsidi listrik untuk masyarakat Nagari Anduring dan listrik gratis untuk fasilitas umum, pengamanan untuk lahan masyarakat Korong Asam Pulau, pekerjaan yang non-struktural harus dikerjakan oleh masyarakat sekitar lingkungan, dan penerimaan karyawan harus mengutamakan putra daerah. Koordinator demo menyebut, aksi demo dilakukan karena diduga pihak PLTA sudah memanfaatkan air dari daerah mereka, tidak memperdulikan warga, padahal sudah banyak kekayaan negara yang berasal dari daerah mereka. Itu sudah dari tahun 98 operasi di sini, mau dibilang kalau kasar, udah sekian kekayaan negara dibantu oleh daerah kita sendiri. Makanya dengan itu kita coba minta sama PLN, jangan adakanlah prioritas buat daerah Asam Pulau umumnya dan Anduring, supaya dalam hal subsidi listrik, semua sudah disampaikan lewat surat, tolong dibantu. Kemudian tagihan listrik untuk fasilitas umum, kita harapkan digratiskan. Untuk hal yang dua tersebut, apakah kita setuju? Andaikan sekiranya tidak ada respon dari PLN sesuai dengan harapan kita, surat kita pemberitahuan ke Polres. Kita sudah beri kesempatan kepada Ketua Rombongan, Pak Man, untuk berbicara, menyampaikan aspirasi. Kalau yang saya tangkap tadi ada 4 poin, tidak perlu saya jelaskan kembali, karena saya yakin poin tersebut sudah dimusyawarahkan di luar sana. Itu ya ternyata ke Batun Tui sampai sekarang tadi dari beliau ini menyatakan kanu Ariange, sekarang kita kembalikan ke bapak-bapak ibu-ibu. Maunya menyampaikan di sini dalam kondisi aneh seperti itu, atau ada perwakilan dari bapak-bapak ibu-ibu yang kita bawa ke dalam. Kalau kita kalau di luar seperti itu, ibu mengecek, saya gitu dengan sekian banyak bapak-bapak ibu-ibu kan adonan dituakan kok. Kalau kayak ibu kok saktiang kok ibu kok. Sementara itu perwakilan unit PLTA Singkarak Darmansyah mengaku akan membicarakan tuntutan warga dengan pihak pimpinan. Namun untuk tuntutan warga terkait subsidi listrik, pihak PLTA sudah melaksanakan sebelumnya hingga saat ini. Aksi akan kami laksanakan 2 kali hari Rabu, tanggal 7 dan tanggal 14. Dengan catatan, andaikan respon positif dari PLN, kami tak akan jadi aksi. Di segala sesuatunya Pak, silakan Bapak bicara secara ini, aturan main. Dan kami pun akan bisa memahami. Kalau memang betul-betul tidak bisa, kami akan paham. Tim kami dari PLN sebenarnya yang datang di sini sebenarnya manajer kami. Cuman karena manajer ada urusan kami yang datang, jadi kami minta maaf. Saya yang kurang berkenan, mungkin cara ngomong sebenarnya orang awak juga sama kita kan di sini. Jadi sudah saya tulis. Jadi kita namanya membina hubungan seperti yang baik di sini, Bang Hen ya, Pak Man ya. Minta di sini ada disupport lama ya, Pak Menteri, untuk kedepannya lebih lagi. Untuk kedepannya. Jika tuntutan warga tidak digubris oleh pihak PLTA, warga akan kembali melakukan aksi demo pada 14 Desember 2022 mendatang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Karena kan tuntutannya memang kan Bapak bilang kan ini memang usaha negara, nggak bisa subsidi langsung diberikan.
kalau ada alternatif lain mungkin gimana Pak? Bicarakan dulu Pak ya, bicarakan karena terkait sebenarnya kami jaga hubungan sekolah selalu baik kami. Ya, cuman ini baru kasus kayak gini kan, kan tentang itu kita poin ada 5 poin tadi kan, kita kami bicarakan ya Pak Darmansyah ya. Terkait subsidi kan ada bagian bidangnya kan. Ada alternatif lain nggak kira-kira? Misalnya kan kalau kan selama ini memang listrik 450 memang sudah diberikan subsidi. Tapi kan nggak mungkin kalau ini kan sekarang ini banyak kan pakai token ya. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Apa kalau kami jujur di Ring 1 sudah ada program TJSL kan, tanggung jawab sosial lingkungan ya. Itu sudah tuh Pak? Sudah. Apa dia memberikan Pak? Ke Jorong itu ada pelatihan kepala same, pelatihan biji pinang, sudah ada Pak. Bantuan masjid sudah ada. Ring 1. Tapi tuntutannya masih belum Iya, dipenuhi. mungkin iya, nanti kan namanya nuntut kan banyak kali ya. Cuman kan dari semua itu tidak semua kita. Kalau masalah pekerjaan gimana Pak? Dia minta pekerjaan. Kalau pekerjaan gini Pak, kami boleh ditanya nih hampir 90% malah TAD-nya sini, masyarakat sini Pak. Iya. CSR kita sudah ada Pak. Ya tadi TJSL tadi, bahasa barunya TJSL sudah ada. Tapi tuntutannya belum diterima sama masyarakat masih. Dan juga mungkin kalau dulu kan kalau ada pensiun langsung ganti kan, kita ada peraturan TAD juga Bang sekarang berarti di sini tuh. Kalau ini yang dia minta batas waktu sampai hari Senin, kira-kira apa tuh Pak yang akan diberikan dia? Sebenarnya yang utamanya tetap masalah ini Pak, masalah listrik gratis tadi. Itu tadi yang poin yang diutamakan. kami tangkap. Nanti akan kami ini dulu Pak. Kalau seandainya itu misalnya dialihkan ke tempat lain kayaknya nggak cocok juga Pak. Misalnya bantuan, misalnya untuk ini ya, untuk sembako atau apa kayaknya tidak cocok juga karena masyarakat ini kan memang minta untuk listrik gratis. Cuman yang listrik gratis ini Pak kan berbeda juga Pak. Kalau kami di sini kan pembangkit. Nanti akan kami bicarakan dengan pimpinan. Setelah itu akan kita cek lagi ke ini ke apa itu ke rayon atau apa bagaimana kondisinya masalah listrik gratis. Apakah dengan semudah yang disampaikan dari masyarakat atau enggak Pak gitu. Karena kami juga belum ini Pak, belum melihat juga listrik gratis. Cuman kalau listrik subsidi itu sudah Pak, sudah kita laksanakan rata-rata sudah listrik subsidi. Mungkin itu Pak. Oke, siap. Kalau gitu ada yang lain? Cukup ya. Pak Musni bisa masyarakat menuntut apa ada kekurangan pemberian dari PLN ini misalnya CSR-nya atau ada keluhan-keluhan masih dari irigasi atau dari sistem pekerjaannya apa selama ini tidak ada perhatian dari PLN gimana Pak? Terima kasih Pak. Sebetulnya ini udah klimak dari masyarakat ya Pak. Dari tahun 98 PLN ini udah produksi. Kita tahu PLN ini walaupun modalnya gede gitu ya, tapi penghasilannya cukup lumayan di sini. Kita uji mereka itu dengan harapan-harapan masyarakat. Contohnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilaksanakan oleh masyarakat, dia kerjakan sendiri. Seharusnya itu kan bisa membantu secara ekonomi. Misalnya apa tuh Pak? Contoh perambahan atau lingkungan kayak yang seperti ini kan di luar dari area mereka. Ini di luar struktur kerja mereka. Kalaupun mereka itu mengerjakan pekerja-pekerja outsourcing itu menurut kami itu udah nggak tepat gitu. Boleh dikatakan salah aturan gitu. Mereka ngomong yang mancing seolah-olah ini adalah guru. Katanya tiap hari Jumat, kebetulan dia ngerjain itu hari Jumat. Saya masuk ke dalam itu saya udah lama, nggak pernah mereka itu guru. Jadi alasannya itu dipatahkan dengan kegiatan mereka itu. Kemudian dengan masalah masyarakat tahu yang namanya masyarakat kita setiap ada kegiatan sosial udah pasti dia menyampaikan proposal harapan bantuan kepada PLN. Itu sudah diuji. Begitu besar tenaga pembangkit di sini 175 megawatt. Ketika masjid kami direnovasi, itu mintanya sudah sulit kayak seperti yang saya bilang tadi, kayak tawar-menawar di pasar. Itu hanya dibantu 50 juta. Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang kelasnya di bawah PLN Cikarang ini, itu sangat miris sekali gitu. Kemudian masalah air. Mereka itu kan memanfaatkan air batang buluah. Batang buluah itu selama ini dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Sekarang batang buluah itu diambil semua. Diambil semua, satu sungai itu dia bikin lubang di tengah-tengah sungai, dialirkan ke sini. Kemudian masalah kalau kita berkaitkan dengan bantuan, PLN ini pernah bocoran saya dapat nih. 1 jam aja satu jam kerja dimatikan, itu kerugiannya udah miliaran katanya.
Kenapa ketika masyarakat minta bantuan hanya itu untuk masjid, rumah ibadah dekat dari sini, berarti dari masih ring 1 PLTA Singkarak ini, hanya dibantu 50 juta. Bukan kami tidak berterima kasih, enggak. Berterima kasih, tapi PLN ini kan milik negara. Bukan mereka itu kan sok kuasa di sini. Ya. Kemudian masalah pemanfaatan tenaga kerja. Di sini untuk terima tenaga kerja outsourcing itu setengah mati, seolah-olah urusan ini susah gitu. Padahal apa itu ya? Jangankan untuk jadi karyawan PLN, padahal menurut perjanjian orang tua kami walaupun tidak tertulis karena SDM saat itu tidak pernah ada tertulis hitam putihnya, diprioritaskan putra daerah untuk bekerja di sini. Kami tidak menuntut semua. Ketika masyarakat kami memenuhi persyaratan kriteria yang ditentukan PLN, prioritaskan kami. Hanya itu mungkin Pak, mungkin makasih. Kalau itu Pak, tadi dia bilang ada pelatihan itu benar nggak Pak? Untuk pelatihan dari PLN untuk masyarakat. Pelatihan apa namanya? Oh itu mereka tuh mengatakan pelatihan untuk kegiatan ibu-ibu ya. Sebenarnya itu ini Pak, dia dengan alasan itu mengucurkan dana CSR. CSR itu dia kucurkan maksud saya itu kalau udah 24 tahun PLN ini produksi baru dikucurkan 2 atau 3 tahun kemarin. Itu pun nilainya sangat ini sekali. Berapa? Cuma 40 juta sampai 45 juta. Padahal kalau menurut ukurannya perusahaan yang saya bilang tadi, perusahaan sebesar ini, segede ini, sekali setahun cuma 45 juta. Itu pun kami minta. Jadi selama 40 tahun beroperasi belum di sini, pernah. Beroperasi baru kemarin aja. CSR baru kemarin. Yang ditandingkan. Ya. Kemudian kenapa aksi ini bisa terbersit dari benak-benak kami? Pertama, karena kegiatan-kegiatan ini tanpa biasanya koordinasi sekarang. Mungkin kebetulan ada ketua pemuda saya, ada tambahan, silakan Pak. Gimana Pak? Ya Pak, makasih. Ini Pak, sebenarnya reaksi masyarakat Korong Sampulau itu sudah terlalu lama dipendam Pak. Dulu kami di sini kan bukan baru aja PLN, udah 23 tahunan lah ya Pak. Itu dulu pemimpin yang dulu itu sangat terlalu bagus, perhatian sama masyarakat, saling koordinasi. Tapi udah datang pemimpin yang baru ini mungkin dia tidak menganggap masyarakat Korong Sampulau ini udah itu kalau yang tadi arogan dibilang itu siapa itu Pak? Apa? Yang katanya ada orang sebetulnya kegiatan itu masalah kegiatan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika dia mengerjakan yang biasanya dikerjakan oleh kan ditegur oleh kita. Saat itu hari Jumat kita berhenti dia. Berhenti. Udahlah Pak, sebelum ada solusi terbaik kita belum kerjakan. Kemudian Jumat berikutnya dia kerjakan, itu dia kawal dengan oknum petugas kepolisian. Seolah-olah oknum petugas kepolisian ini memang khusus mengamankan yang dipertanyakan oleh masyarakat. Itu masyarakat nanti. Yang lebih memancing aksi ini itu salah satunya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya Pak.